Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramadan atau Ramajaru. Ya, Bapak akan menerangkan bab 5 skenario pertunjukan rampak bedug. Nah, apa sih yang disebut dengan skenario pertunjukan rampak bedug? Hari ini kita akan membahas di bab 5 ya, tentang skenario. Karena bukan hanya drama atau novel yang harus memakai skenario, tapi pertunjukan rampak bedug juga harus menggunakan skenario pertunjukan biar terkonsep dalam tema-temanya. Ya, mari kita lihat. Jadi setiap penari rampak bedug akan memberikan skenario ya, seperti gerakan, pola tabuhan, akan menampilkan sebuah karya yang estetis ya. Kita lihat, simak videonya. Perhatikan video berikut ini. Dalam sebuah gerakan, jadi ada langkah-langkah dalam pertunjukan seni rampak bedug. Dalam gambar video ini terlalu musik irama tabuhan dirga mulai wajib langsung menari dan langsung gerakan dengan silat dengan silat dilanjut nanti dengan menari wanita. ولقد صفى صلى الله عليه وسلم بمنزل الأخلاق بجد كونك مجيب الأوراد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا ولم أكن مكر أهلك سبقا وأوسكم المؤمنين حلما ورفقا. Penarian laki diam dan bergantian ya, saling bergantian. Itu adalah konsep dan setelah musiknya berganti, aransemen berubah menjadi semuanya bergerak. Seperti yang kemarin kita bahas ya, wanita ini memakai hans dan rebana. Pada zaman sekarang ini memakai kipas atau rebana. Jadi tetap yang pria memakai penapal ya, hantroknya memakai penapal. Dan
kreasi-kreasi ini setiap tabuhan dan pola nyanyian berbeda. Gerakan kreasi pun berubah ya, selalu berubah kreasi. Yang pria sekarang memakai handball menggunakan rebana ya, bergantian. Seni memakai gerakan seluk klit dan gerakan kombinasi. Tidak jauh ya, selalu silat karena rambut itu sangat erat banget dengan gerakan silat. Dan video yang ini pun pernah kita pelajari nih dari sebelumnya ya. Nah, ini yang hasilnya di sini ya. Tampak itu penari laki-laki ya, dengan naik ke Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana. ya. Kita lanjut saja. Terus di sini ya, jika kita ingin membuat suatu pertunjukan dalam seni rampak bedu, setelah kita mengetahui tentang sejarah, yang pertama kita pelajari sejarah, fungsinya, terus perkembangan. Nah, waditra ini yaitu alat musik ya. Di situ alat musik yang disebut pelintit ya, beduk gebral. Itu adalah yang disebut dengan waditra. Terus gerakan dasar seperti kemarin itu gerakan klit, seluk, kombinasi ya. Terus hingga busana rias ya. Terakhir kemarin busana rias serta properti antrop ya. Itu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat sebuah skenario pertunjukan. Namun sebelum kita membuat skenario pertunjukan dalam seni rampak bedu, kita terlebih dahulu harus memahami tentang teknik koreografi dalam menyusun sebuah karya. Apa itu koreografi dan bagaimana tekniknya? Lalu bagaimana langkah-langkah untuk menyusun skenario? Nah, di bab ini akan dibahas secara rinci. Dalam sebuah pertunjukan dibutuhkan sebuah skenario yang matang
agar penampilan yang akan kita sajikan lebih terstruktur dan terencana mulai dari konsep, tema, judul garapan, hingga koreografi yang akan dibawakan dalam penampilan tema garapan yang akan kita sajikan kepada penonton. Nah, pertama, skenario pertunjukan. Pengertiannya apa? Secara umum, tentang skenario pertunjukan adalah urutan cerita yang disusun oleh seseorang agar suatu peristiwa dapat terjadi sesuai dengan yang diinginkan di dalam sebuah pertunjukan. Ketika kita akan membuat suatu pertunjukan, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat skenario terlebih dahulu agar alur tujuan dan dari pementasan tersebut dapat tercapai. Skenario yang kita buat berisi tentang perencanaan konsep garapan pertunjukan. Dalam pertunjukan biasanya skenario berisi yang diantaranya satu, ya, tema, memilih tema yang tepat dan sesuai dengan konsep pertunjukan. Nah, contohnya atau misalnya ketika kita hendak membuat skenario pertunjukan seni rampak bedug, maka kita ambil tema dengan nuansa Islam. Contohnya yaitu kegiatan para remaja di bulan suci Ramadan. Nah, sebentar lagi kan mau masuk bulan suci Ramadan. Ya, jadi pertama itu yaitu tema. Nah, tema itu dengan contohnya membuat skenario pertunjukan rampak bedug, maka kita mengambil temanya dengan nuansa Islam, ya. Terus yang kedua, ya, judul. Judul bertujuan untuk memberikan identitas kepada karya seni kita. Judul biasanya terganti dari tema garapan yang akan diangkat. Terus sinopsis, ya. Sinopsis adalah suatu ringkasan cerita yang di dalamnya menceritakan garis besar dan dari cerita yang akan ditampilkan. Tentunya ketika kita hendak akan menggambarkan sebuah seni rampak bedug, maka kita harus menentukan jalan ceritanya. Tuh, ya. Jadi itu adalah sinopsis. Oke. Terus, nah, berikut salah satu contoh sinopsis. Misalnya, di suatu sore, sekelompok pemuda-pemudi melakukan tradisi ngabuburit. Adalah istilah yang berasal dari bahasa Sunda. Burit artinya waktu menjelang malam hari atau malam maghrib. Jadi ngabuburit selama bulan puasa ini adalah menunggu dan menghabiskan waktu hingga menjelang waktu azan maghrib tiba, yaitu saat berbuka puasa. Para pemuda-pemudi mengisi ngabuburit ini dengan berbagai kegiatan, sehingga mereka lupa akan rasa lapar dan haus selama berpuasa. Dan ternyata kegiatan yang paling asik adalah ngadulag atau menabuh bedug berirama sambil sesekali menari mengikuti irama tabuhan, yaitu dengan gerakan-gerakan silat. Kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dan kegiatan ini dilakukan dengan penuh rasa gembira. Nah, yang terakhir, uraian pementasan. Tahap berikut adalah membuat uraian pementasan. Contoh yang sederhana adalah sebagai berikut. Bubuka, ya, nomor 1, bubuka musiknya biasa buka intro, ya.
biasanya diawali dengan tembang-tembangan atau suara trompet. Trompet itu suka berasal dari ya semangat pencak silat. Jadi yang Bapak tadi bilang rampak beduk adalah terkait dengan silat. Ya. Jadi gerakan berjalan ya, memasuki tadi kan pas kita lihat video tadi ya, setelah pembukaan intro musik ya, gerakan berjalan memasuki tempat pementasan mendekati bedug gebrag ya, dilanjut dengan gerakan silat. Jadi karena tadi ada suara trompet ya, terus juga atau apa namanya sebutnya nembang itu dimulai dengan gerakan silat, biasanya gerakan silat clean atau slow. Terus pola lantai, nah pola lantai ini jadi kreasinya jadi di zigzag ya, biasanya yang X yang ini biasanya misalnya ini kita taruh bedug ya, bedug. Nah, biasanya ini di laki-laki ya, bagian laki-laki, ini perempuan ya, dengan diberi jarak ya, ini ya, jadi bagian satu dan bagian dua. Jadi pola lantainya ini adalah pola desain ya, nih seperti ini. Bisa juga dengan kreasi tapi terserah yang membuat tema. Ini hanya sebuah contoh ya. Nah, dan tahap uraian pementasan kita harus memahami dasar koreografi untuk membuat suatu karya dan komposisi dalam seni rampak bedug. Kita bahas sampai di sini saja dulu ya. Nanti kita akan teruskan lagi. Jadi jika ada pertanyaan ya, sampai di sini dulu. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Tuliskan pada kolom komentar di bawah ini ya. Jika ada pertanyaan, boleh kalian komen di kolom komentar di bawah. Terus, nah karena memang buku paketnya belum banyak diterbitkan, jadi diharapkan bisa di-save video ini atau PowerPoint yang sudah disediakan dalam mata pelajaran mulok ini. Sampai di sini dulu. Jangan lupa bantu channel ini berkembang supaya Bapak terus memberikan suatu pelajaran untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah belajar dalam masa pandemi ini. Bye.